Perkenalkan, nama saya Lilis Eka Putri. NIM 105641109 kelas IP 4C. Tema yaitu sejarah perkembangan ASEAN. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan ASEAN, yaitu latar belakang pembentukan ASEAN. ASEAN atau kepanjangan ASEAN yaitu Association of South Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi keinginan kuat daripada pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Pembentukan ASEAN mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi antara kekuatan militer negara-negara besar dan konflik antara negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga mempersulit pelaksanaan pembangunan. Tokoh pembentukan ASEAN yaitu 5 orang wakil negara pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara, yaitu menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Rahman Ramos, Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik, Menteri Luar Negeri Thailand yaitu Thanat Khoman, Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia yaitu Tun Abdul Razak Malaysia, dan Menteri Luar Negeri Singapura yaitu S. Rajaratnam. Perkembangan anggota ASEAN. Pada perkembangan 5 negara di kawasan Asia Tenggara selanjutnya menyusul bergabung dalam ASEAN, yakni Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, serta Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Maksud dan tujuan ASEAN yaitu 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan membangun budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. 2. Untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, teknis, ilmiah, dan administratif. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan profesional, teknis, dan administrasi. Selanjutnya, untuk bekerja sama secara lebih efektif dan pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka,
dan peningkatan standar hidup masyarakat. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.